Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ALK Rombel MSDMB 2018 yang beranggotakan 1. Hani Putri Indah Permatasari NIM 73114181143. 2. Gita Suci Amaril NIM 73114181159. 3. Hani Falasifah NIM 73114181189. 4. Eudiana Pratnya Paramita NIM 73114182227. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai profil singkat dari PT Mayora Indah Tbk, yaitu perusahaan go public yang dipilih oleh kelompok kami untuk dianalisis. PT Mayora Indah Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertamanya yang berada di Tangerang. PT Mayora Indah Tbk mulai beroperasi secara komersil pada tahun 1978 dengan berkantor pusat di Gedung Mayora, Jalan Tomang Raya nomor 21-23 Jakarta. PT Mayora Indah Tbk merupakan perusahaan FMCG atau Fast Moving Consumer Goods yang membuktikan bahwa PT Mayora merupakan produsen makanan dan minuman berkualitas tinggi di Indonesia dengan telah mendapatkan banyak sekali penghargaan pada bidangnya. Dalam perhitungan analisis kebangkrutan, terdapat analisis multivariate untuk menganalisis kebangkrutan pada perusahaan go public, yaitu dengan rumus ZI sama dengan 1,2 dikali X1 ditambah 1,4 dikali X2 ditambah 3,3 dikali X3 ditambah 0,6 dikali X4 ditambah 1 dikali X5, di mana X1 adalah aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva, X2 adalah laba ditahan dibagi total aset, X3 adalah laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset, X4 adalah nilai pasar saham biasa dan preferensi dibagi nilai buku total hutang, dan X5 adalah penjualan dibagi total aset. Kemudian selanjutnya indikasi terhadap analisis kebangkrutan yang terdiri dari 3 indikasi. Yang pertama yaitu ZI kurang dari 1,81, artinya di mana perusahaan berpeluang besar untuk mengalami kebangkrutan dan diperlukan evaluasi serta tahapan sigap perusahaan untuk menghadapi kebangkrutan itu dan bagaimana cara dia mengatasinya. Kemudian ZI lebih dari 2,99, artinya perusahaan berpeluang kecil terhadap kebangkrutan. Namun perusahaan tetap waspada walaupun berpeluang kecil, bagaimana dia dapat mengelola minimal kebangkrutan itu. Kemudian yang terakhir 1,81 kurang dari ZI kurang dari 2,99, artinya perusahaan berada di titik gray atau titik ambigu. Jadi perusahaan nanti tergantung perhitungan ZI-nya berada di titik mana, titik besar kebangkrutannya, kecil kebangkrutannya, atau titik tengah-tengahnya itu. Selanjutnya setelah kita mengetahui profil perusahaan, mengetahui rumus dari analisis multivariat perusahaan go public, kemudian kita mengetahui indikator titik atau kategori termasuk perusahaan ke dalam analisis kebangkrutan yang mana. Selanjutnya kita akan menghitung analisis kebangkrutan salah satu perusahaan go public yang ada di Indonesia, yaitu PT Mayora Indah Tbk. Kita menghitung analisis kebangkrutan ini bersumber dari laporan keuangan perusahaan yang bermula dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Selama 4 tahun berturut-turut ini kita akan mengetahui besaran ZI atau analisis kebangkrutan ini setiap tahun, sehingga kita dapat mengetahui seberapa besar dan di titik manakah perusahaan ini berada dalam analisis kebangkrutannya. Tentunya untuk mengetahui besarannya ZI kita membutuhkan beberapa akun dari analisis laporan keuangannya, yang diantaranya yaitu penjualan, akun laba ditahan, hutang lancar, aktiva lancar, dan berbagai akun lainnya. Sehingga itu kita dapat mengetahui besarannya X, di mana kita akan mencari X1 hingga X5 berdasarkan akun-akun tersebut yang dapat kita lihat dalam tabel di atas. Kemudian
itu sendiri penjelasannya yaitu aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar dibagi total aktiva. Kemudian X2 yaitu laba ditahan dibagi dengan total aset. X3 yaitu laba sebelum bunga atau pajak dibagi dengan total aset. X4 yaitu ekuitas dibagi dengan nilai buku total hutang. Kemudian X5 yaitu penjualan dibagi dengan total aset. Kemudian setelah kita mengetahui besarannya X1, X2 hingga X5, kita kemudian mencari rumus analisis multivariate yaitu ZI, di mana ZI sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kita dapat mengetahui besarannya analisis kebangkrutan di tahun 2016, 17, 18 hingga 19. Dan dapat kita lihat dalam gambar perusahaan ini selama 4 tahun ini berada di titik gray atau titik ambigu. Berikut ini adalah grafik dari hasil perhitungan Z-score PT Mayora Indah Tbk dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Terlihat pada grafik bahwasanya dari tahun 2016 hingga tahun 2017 terjadi peningkatan yang cukup drastis. Sedangkan dari tahun 2017 ke tahun 2018 terjadi penurunan yang cukup drastis pula. Kemudian dari 2018 ke 2019 terjadi sedikit kenaikan. Dengan hasil analisis yang kami dapatkan sebagai berikut, yaitu berdasarkan hasil perhitungan Z-score untuk perusahaan PT Mayora Indah Tbk pada tabel dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 kondisi keuangan perusahaan berada dalam kondisi gray area atau ambigu, atau tidak dapat dikatakan bahwa perusahaan mengalami kebangkrutan ataupun tidak mengalami kebangkrutan. Kemudian pada tahun 2017 terjadi peningkatan drastis nilai Z-score, yaitu yang sebelumnya 2,383 di 2016 menjadi 2,414 di 2017. Hal ini merupakan peningkatan yang paling tinggi dalam waktu 4 tahun, yaitu dari 2016 hingga 2019. Seterusnya hingga sampai tahun 2018 dan 2019, kondisi perusahaan mengalami penurunan, yaitu dengan penurunan Z-score pada tahun 2018 sebesar 2,382 yang sebelumnya 2,414, dan pada 2019 mengalami sedikit kenaikan yaitu 2,383. Berdasarkan hasil perhitungan Z-score dari 2016 hingga 2019, dapat disimpulkan bahwa dalam waktu 4 tahun tersebut, perusahaan PT Mayora Indah Tbk berada dalam kondisi ambigu atau gray area, yaitu kondisi di mana tidak dapat ditentukan apakah perusahaan dalam kondisi bangkrut dan juga tidak dapat ditentukan apakah perusahaan dalam kondisi tidak bangkrut. Walaupun besarannya angka titik gray ini setiap tahunnya seperti tahun 2016 ke 2017 atau 18, 19 selalu berubah dan kadang mengalami kenaikan atau penurunan, namun perusahaan tetap dalam kategori titik gray atau titik ambigu. Jadi berada di tengah-tengah, mengalami kerugian atau kebangkrutan. Sehingga perusahaan perlu meningkatkan kinerjanya dan perlu meningkatkan bagaimana dia berada keluar dari titik gray itu menjadi untuk kecil dalam mengalami kebangkrutan. Jadi perusahaan harus tetap produktif dan lebih baik lagi kinerjanya dalam berbagai aspek dan unsur sehingga perusahaan dapat meningkatkan produktivitasnya kembali. Saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai analisis kebangkrutan terhadap PT Mayora Indah Tbk. Saya menuliskan bahwa PT Mayora Indah Tbk per tahun 2017 berhasil mencatatkan kenaikan penjualan sebesar 13,46% dibandingkan tahun sebelumnya. Mayora Indah juga memperoleh laba dari selisih kurs senilai 91,36 miliar rupiah dari tahun 2016, yang di tahun 2016 ini mengalami kerugian hingga 124,33 miliar rupiah. Di tahun 2017, Mayora Indah berhasil membukukan penghasilan bunga senilai 3,06 miliar rupiah. Kenaikan penjualan dan laba di tahun 2017 membuat grafik ZI Mayora Indah naik dari tahun 2016. Artikel ini saya peroleh dari market.business.com. Di mana
di mana emiten barang konsumsi PT Mayora Indah mencatatkan penjualan yang tumbuh 13,46% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Nah, peningkatan pendapatan dan selisih kurs emiten Mayora Indah ini membuat raihan laba tahun berjalan per 2017 menjadi 1,59 triliun rupiah, di mana angka itu tumbuh 17,77% dari posisi 1,35 triliun pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Pertumbuhan laba Mayora Indah ini sejalan dengan pemulihan ekonomi domestik. Selain itu, raihan laba tersebut membuat laba per saham yang dicetak menjadi Rp71 per saham, naik dari posisi Rp61 per saham jika dibandingkan dari tahun 2016. Di sisi lain, aset yang diperoleh Mayora Indah per 2017 mencapai 14,91 triliun, tumbuh 15,4% dari tahun 2016. Aset tersebut terdiri dari liabilitas dan ekuitas masing-masing, senilai 7,56 triliun rupiah dan 7,35 triliun rupiah. Nah, hal ini membuat Mayora Indah mengalami kenaikan angka ZI dari tahun 2016 ke 2017. Menurut pendapat saya, dari tahun 2016 hingga tahun 2019, PT Mayora Indah Tbk berada dalam posisi ambigu atau gray area, di mana hal ini tercermin dari nilai Z-score yang terus-menerus lebih dari 1,81 tetapi kurang dari 2,99. Kondisi ini mencerminkan bahwa sejak tahun 2016, PT Mayora Indah Tbk telah mendapat sinyal kebangkrutan atau perusahaan dalam kondisi rawan. Kondisi keuangan perusahaan dinilai cukup baik, tetapi harus terus meningkatkan kinerja keuangannya. Dalam hal ini, PT Mayora Indah Tbk tidak dapat dikatakan bangkrut, juga tidak dapat dikatakan tidak bangkrut. PT Mayora Indah Tbk dapat keluar dari ancaman kebangkrutan, juga justru dapat terjerumus dalam kebangkrutan, tergantung dari bagaimana manajemen perusahaan mengelola aset-aset perusahaan untuk menghindari adanya kebangkrutan. Selanjutnya, pendapat saya mengenai hasil analisis yang telah diperoleh berdasarkan perhitungan ZI dari tahun 2016 sampai 2019, diketahui bahwa PT Mayora Indah Tbk termasuk dalam kategori Grey Company, dengan posisi ZI yang mengalami kenaikan dari tahun 2016 ke 2017 dan mengalami penurunan dari tahun 2017 ke 2018. Walaupun PT Mayora Indah Tbk termasuk dalam kategori Grey Company, diharapkan perusahaan ini dapat melakukan perbaikan untuk memperoleh hasil yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya, karena laba bersih yang diperoleh oleh PT Mayora Indah Tbk terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dari tahun 2016 sebesar 1,36 triliun rupiah, tahun 2017 sebesar 1,59 triliun rupiah, tahun 2018 sebesar 1,72 triliun rupiah, dan tahun 2019 sebesar 1,99 triliun rupiah. Berdasarkan presentasi yang disampaikan oleh kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa PT Mayora Indah Tbk berdasarkan Z-score yang dijelaskan di atas termasuk dalam kategori gray area, di mana dalam kondisi ini perusahaan dapat mengalami kemungkinan mengalami kebangkrutan dan bangkit dari kebangkrutan tersebut. Karena ini disesuaikan bagaimana pihak manajemen perusahaan dapat segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Yang kedua, di situasi ini perusahaan harus mengambil langkah agar dapat memaksimalkan kinerja keuangannya untuk menghasilkan laba yang maksimal. Yang terakhir, PT Mayora Indah Tbk selama 4 tahun terakhir dalam besaran X3, X4, dan X5 mengalami kenaikan dan penurunan sehingga untuk tahun selanjutnya diupayakan dapat mengalami peningkatan yang signifikan. Dilihat dari posisi Z-score perusahaan di tahun 2016 hingga 2019 yang berada dalam kategori Grey, PT Mayora Indah Tbk masih dapat meningkatkan kinerjanya agar posisi perusahaan dapat berada di kondisi aman. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain,
Yang pertama, melakukan manajemen aset dengan baik, seperti manajemen kas, persediaan, dan piutang dagang untuk mendapatkan hasil yang baik sekaligus dapat mengendalikan risiko. Yang kedua, melakukan pengeluaran untuk pertumbuhan perusahaan ke depannya, seperti melakukan survei dan untuk pengembangan inovasi produk sehingga dapat disesuaikan dengan selera konsumen yang tidak tetap. Yang ketiga, menjaga agar tidak ketinggalan dalam penggunaan teknologi, seperti mesin-mesin untuk produksi. Dan yang terakhir, melakukan hubungan kerjasama yang baik dengan bank dengan melakukan manajemen utang yang lebih baik. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.